Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Ini video spesial yang tayang di tengah minggu ya. Video ini diinspirasi dari video sebelumnya tentang punya uang 100.000 beli saham apa sekarang. Link ke video tersebut saya sertakan di deskripsi. Di video ini kami plot dividen SRIL atau Sritex, MLPT, Multipolar Technology Group, CLPI, Colorpack dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari situ, sepertinya kami bisa bikin prediksi tahun ini dividennya jadi berapa. Catatan ya, dividen tahun ini akan dibagikan tahun depan, tahun 2021. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan beli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai, tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, dari kompilasi data-data di video sebelumnya, kami jadi tahu dua hal yang diperlukan untuk memprediksi dividen tahun yang sedang berjalan, yaitu satu, payout ratio atau persentase dividen dari EPS atau laba bersaham. Yang kedua adalah laba per kuartal di tahun berjalan. Oke, sekarang untuk prediksi dividen, kita mulai dari SRIL yang paling atas. Seperti yang kita lihat di grafik, SRIL agak pelit ya. Bagian laba dari perusahaan yang dibagikan sebagai dividen itu kurang dari 30%. Saya belum ketemu penjelasan apa yang bakal dilakukan terhadap laba yang ditahan. Tapi dari segi bisnis, kemungkinan ini langkah yang bagus ya. Karena dia mengumpulkan cash sebagai dana darurat mungkin. Tapi saya nggak tahu ya untuk apa sebenarnya. Kalau ada yang ketemu penjelasan yang lebih akurat, jangan ragu untuk berbagi, kasih tahu saya di kolom komentar ya. Dividen 2020 yang akan dibayar di 2021 perkiraan saya akan berkisar antara 5,8 sampai dengan 9,6 rupiah per saham. Di mana rentang ini mewakili antara 8 sampai dengan 13% dari pendapatannya. Kalau mengikuti recording date dan distribusi tahun ini, recording date-nya untuk tahun depan akan ada di pertengahan Juli, sedangkan distribusinya akan ada di awal Agustus 2021. Oke, sekarang kita lanjut ke MLPT. Yang di tengah-tengah ya, MLPT ya. Garis grafiknya warna biru. MLPT agak mengkhawatirkan kalau menurut saya karena persentase keuntungan yang dibagi kepada pemilik saham makin tinggi, yang tadinya 16% di 2014 naik menjadi 70% di 2018. Dan yang terakhir bahkan di atas dari laba perusahaan di tahun 2019 ya. Saya juga belum ketemu penjelasannya kenapa hal ini membagikan dividen di atas laba itu menurut pengetahuan saya kali per hari ini, sejauh ini itu kelihatannya nggak wajar. Oke, lanjut ke prediksi. Dividen 2020 yang akan dibayar di 2021 menurut perkiraan saya berkisar di angka 18,4 sampai dengan 53,67 rupiah per saham. Di mana rentang itu mewakili antara 23-an sampai dengan 68-an persen dari pendapatannya. Kalau mengikuti recording date dan distribusi tahun ini, recording date tahun depan itu di pertengahan Juni dan distribusinya akan ada di akhir Juni 2021. Oke, yang terakhir adalah CLPI yang paling bawah. Grafiknya warna ungu ya. CLPI membagikan antara 30 sampai dengan 80% dari laba perusahaan yang sebagai dividen. Jadi menurut saya ini masih dalam batas wajar karena masih di bawah laba per sahamnya ya. Tapi persentase di atas 50 udah agak-agak bikin deg-degan buat saya. Oke, dividen 2020 yang akan dibayar 2021 saya perkirakan berkisar antara 45-an rupiah sampai dengan 92-an rupiah, di mana itu mewakili 39-an sampai dengan 79-an persen dari pendapatannya. Kalau mengikuti recording date dan distribusi tahun ini, recording date-nya tahun depan akan ada di awal September, sedangkan distribusinya akan di pertengahan menjelang akhir September, sekitar tanggal 20-an awal begitu. Oke, sekian video saya kali ini. Seberapa akurat prediksi saya di atas yang tadi, kita akan cek lagi setelah ada pengumuman dari masing-masing perusahaan. Tapi perlu diingat, laporan per kuartal dari semua perusahaan belum masuk, jadi mungkin ada sedikit perubahan kalau laporan per kuartalnya lengkap di tahun 2020. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya.
Sampai jumpa.